Kami dari kelas Etik 17, Komkes 17, dan dari kelompok 4. Selamat menikmati video roleplay kami. Kan saya Zahra Irmawan dari Fakultas Kedokteran Gigi dengan NIM 121231266. Saya Galista Lavinia Putri dari Fakultas Kedokteran Hewan dengan NIM 161231152. Saya Talita Iza Salsabila dari Fakultas Keperawatan dengan NIM 132231129. Nama saya Devni Sheryl Marvella dari Fakultas Kedokteran dengan NIM 111231213. Saya Pandeka Ramanacika dari Fakultas Farmasi dengan NIM 151231170. Saya Muhammad Safir Anarkia dari Fakultas Kedokteran dengan NIM 111231204. Saya Finaus Tanggreni dari NIM 191231135 dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Saya Dinda Permatasari dengan NIM 4142310066 dari Fakultas Vokasi. Saya Isfa Salma Al-Faida dengan NIM 121231268 dari Fakultas Kedokteran Gigi. Saya Alberta Krisikarna Pitupulu dari Fakultas Kesehatan Masyarakat dengan NIM 192231084. Bangun. Loh, Chris, apa ya? Tumben banget lu ketiduran, biasanya belajar 10 jam juga aman-aman aja, kenapa lu? Nah, tadi aku bolak-balik pipis ya. Kenapa ya kira-kira? Kencing mulu, kebanyakan minum kali. Justru karena pipis terus itu ya, di siklusnya gitu-gitu aja. Coba cek dulu deh, siapa tahu batu ginjal ya. Serius om, kok serem banget sih? Beneran batu ginjal. Sini coba aku lihat. Ini mah malah kanker prostat yang lebih parah. Mati on. Aku masih umur segini masa udah kanker prostat. Bangun tidur tiba-tiba langsung didiagnosis kanker prostat ya apa? Minimal cek dulu ga. Jangan diagnosis sendiri, nanti kan jadi stres sendiri kan sekarang. Iya sih, benar juga ya. Selamat pagi Mas, silakan duduk. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Devni. Boleh tahu nama Masnya siapa? Saya Safir, dok, biasa dipanggil Aga. Oke, usianya berapa ya? Umur 18 tahun. Untuk profesinya sebagai apa Mas? Saya masih kuliah. Oke. Kemudian Masnya ada keluhan apa? Beberapa minggu ini saya sering bolak-balik pipis ya, dok. Terus kadang saya juga sering kayak haus gara-gara itu tadi pipis terus gitu. Oke. Kemudian sudah terjadi selama berapa lama? Sekitar 2 bulan. Kemudian apakah ada keluhan lain? Kadang saya sering mudah capek. Oke. Jadi izinkan saya untuk memeriksa terlebih dahulu gula darah Masnya, apakah diperkenankan? Baik. Boleh pinjam tangannya Bu. Saya bersihkan dulu ya. Oke, sudah. Oke Mas, jadi di sini hasilnya 210 mg per desiliter. Nah, padahal normalnya itu kalau misalnya puasa, Masnya harus di bawah 126 mg per dl. Tapi kalau misalnya setelah makan harus di bawah 200. Nah, ini kan 210, jadi lebih. Nah, dari sini kita juga bisa tahu kalau misalnya ternyata Masnya ini kena diabetes.
diabetes ini itu ketika tubuh kita tidak bisa menyeimbangkan kadar gula di dalam darah. Jadinya ini kan ketinggian ya. Kemudian ini juga bisa disebabkan oleh faktor keturunan, mungkin dari keluarga ada yang kena diabetes juga. Kemudian ada juga yang dari pola hidup. Biasanya suka yang makan manis-manis, terus jarang olahraga gitu. Kalau Masnya sendiri biasanya bagaimana pola makannya? Kemudian apakah ada riwayat keluarga juga? Kalau saya sih sering makan gorengan sih, terus sering makan manis-manis, terus jarang makan sayur juga sih. Terus kalau keluarga saya sih kayaknya ada riwayat diabetes gitu ya. Itu sih Mas, kemungkinan penyebabnya diabetes. Diabetes ini kan nggak bisa sembuh, jadi Masnya sekarang lebih baik itu menjaga kadar gula darah dengan cara mengonsumsi insulin. Nah, ini akan saya resepkan insulin dan metformin, nanti bisa ditukarkan di apotek di luar. Terima kasih ya dok. Oke, makasih. Semoga lekas membaik ya. Terima kasih ya dok. Iya. Nanya mbak, itu emang rame kayak gini ya? Iya, Masnya buru-buru ya? Iya mbak, saya habis ini ada kelas ya. Oh gimana? Ini ada aplikasi. Jadi aplikasinya itu bisa buat konsultasi secara online dan juga bisa buat beli obat secara online. Mungkin Masnya buru-buru dan bisa terbantu gitu dari aplikasi ini. Wah, modern banget ya mbak ya. Ya udah ya, makasih ya mbak infonya. Sama-sama Mas, Makasih ya, semoga Mbak. terbantu ya. Iya, makasih mbak. Jadi, self-diagnose merupakan langkah awal kita untuk mengetahui kesehatan tubuh kita. Namun, jangan jadikan self-diagnose sebagai acuan kesehatan tubuh kita. Pemeriksaan secara profesional dapat membantu kita mengetahui kesehatan kita secara akurat dan penanganan yang tepat untuk kita. Ditambah lagi, sekarang zaman teknologi sudah semakin canggih, terutama di bidang kesehatan. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk tidak memeriksakan diri ke yang profesional. Karena kita dapat melakukannya di rumah dan melalui telepon genggam. Meskipun dibalut dengan teknologi, etika dan komunikasi kesehatan harus tetap dilakukan agar dapat membangun kepercayaan dan gairah hidup pasien. Etika dan komunikasi kesehatan dapat membuat pasien lebih terbuka dan lebih mengetahui tentang penyakitnya sehingga angka kesehatan di Indonesia menjadi lebih baik.